Lo tau gak, satu frame di film tuh bisa ngomong lebih keras daripada satu halaman dialog. Padahal cuma dari angle kamera, dari cara lo nyusun subjek, dari pergerakan kamera, penonton tuh bisa langsung ngeh kalau oh ini yang lagi terjadi. Nah kalau lo pengen bikin film yang gak cuma indah tapi juga bermakna, lo harus ngertiin gimana caranya mainin bahasa visual itu. Dan sekarang gue akan ngasih tau lo gimana caranya mainin bahasa visual itu. Angle kamera. Angle kamera itu ibarat bahasa tubuh. Lo pasti tahu kan, orang kalau dilihat dari atas tuh kelihatan banget kecilnya. Terus kalau dilihat dari bawah, kelihatan banget tuh gagah perkasanya tuh orang. Kamera juga gitu. Lo angle bikin karakter lo itu lebih kuat, dominan kayak villain di film superhero. Sering banget diambil dari bawah biar kelihatan, wah gila nih orang berkuasa banget. Sebaliknya, hack angle bikin karakter lo tuh kelihatan nggak berdaya, rapuh, kayak lagi dipandangin dari langit, kayak ini orang kecil banget, kasihan. Eye level itu natural. Penonton tuh bakal ngerasa setara sama nih karakter. Nggak ada yang dominan, cocok buat ngobrol sehari-hari, biar kerasa jujur aja. Terus ada angle nyeleneh, kayak Dutch angle. Miring-miring gitu. Dutch angle itu dipakai buat nunjukin suasana yang nggak stabil. Bikin penonton tuh agak gelisah nontonnya. Kayak ada yang salah di dunia frame ini. Selain angle, ada juga shoot size. Ini tuh sering dipakai buat ngatur emosi penonton. Wide shot nunjukin karakter lo itu kelihatan kecil banget di dunia yang luas. Cocok buat kalau misalnya lo pengen nunjukin kesendirian atau kebesaran tempat. Medium shot itu standar, pas buat percakapan. Lo bisa lihat ekspresi, tapi masih bisa lihat gestur tubuh. Next is close up. Close up ini buat nyolong hati orang-orang. Ekspresi yang detail, penonton bisa ngerasa langsung emosi sama si karakter. Close up tuh kayak bilang, coba deh fokus dulu ke gue mau ngomong serius, please. Next, ada extreme close up. Extreme close up biasanya buat benda yang detail. Contohnya mata yang berkaca-kaca atau tangan yang gemeter. Extreme close up ini efeknya tuh dalam banget. Jadi kayak emosi lu bakal terpancing gitu. Nah sekarang tuh komposisi, ini tuh gimana caranya lo naro-naro elemen di dalam frame biar pesannya tuh nyampe. Rule of third, basic banget. Subjeknya lo taruh di grid biar mata penonton tuh langsung fokus ke situ. Aman banget kalau misalnya lo mau pakai. Ada komposisi center framing. Komposisi ini tuh bikin tegang, kayak lagi diadili sama kamera. Cocok kalau misalnya buat momen yang serius atau creepy gitu. Oke, sekarang ada leading lines. Ini favorit gue nih. Garis-garis di frame itu kayak nunjukin jalan yang ngarahin mata penonton ke subjek. Simple tapi efektif. Terus jangan lupa soal hip room sama look room. Kasih ruang buat kepala, kasih ruang buat si karakter ini lagi ngeliat apa. Kalau lo salah naro, penonton tuh bisa ngerasa ini frame tuh sempit sama aneh banget. Terus terakhir ada movement kamera. Movement kamera tuh bukan jalan-jalan aja. Kameranya jalan bukan nunjukin kayak biar keren aja gitu. Kamera juga punya makna. Ada pen kiri, pen kanan, tilt atas, tilt bawah. Ini basic. Terus ini juga dipakai buat ngikutin subjek atau ngenalin lokasi. Dolly in bikin penonton tuh makin ngerasa deket sama karakter gitu. Jadi kayak makin intens. Nah dolly out tuh kebalikannya, itu bikin ngerasa menjauh entah secara emosional atau fisik. Handheld itu bikin kerasa nyata, kayak misalnya lo lagi di TKP. Cocok kalau misalnya itu adegan lagi dramatis atau lo cocok buat bikin film dokumenter gitu. Nah terus ada tracking shot tuh bikin penonton kayak ngerasa diajak jalan bareng gitu, kayak kita masuk ke dunia mereka gitu. Movement cepat kayak Wipen yang asik. Selain keren, bisa juga buat transisi halus antara adegan. Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan doang. Jadi gini, bikin frame yang bermakna tuh bukan soal kamera atau lokasi yang mewah, tapi gimana cara lo ngerti sama bahasa film itu. Angle, shoot size, komposisi, kamera movement. Kalau lo tahu cara nyampeinnya, tiap frame tuh jadi kayak kalimat visual yang nyampe ke hati penonton. Film itu seni yang nyeritain rasa lewat gambar. Jadi jangan cuma bikin yang indah, tapi juga bisa bikin bermakna. Dan ingat, satu frame itu bisa ngomongin lebih banyak daripada 1000 kata. Asal lo tahu cara maininnya. Sekian dari gua, temen konten lo. Oh iya, mungkin pas gua upload konten ini bakal ada komen tuh di bawah. Kenapa nggak PUBG lagi bang? Ini cuma tugas video. Tapi kalau misalnya seru, boleh ke lanjut ya? Boleh ya, Pak? Boleh. Lo nggak dadah. Dadah. Dadah.